Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Sungai yang saya abadikan ini bukan di Seoul, Korea. Meski tumbuh bunga cantik seperti ini di pinggir sungai, tapi sekali lagi ini bukan sungai di Korea, melainkan Sungai Ciliwung MT Haryono, Jakarta Selatan, yang saya abadikan pada hari Senin 25 September 2023. Ketika musim panas, kondisi Sungai Ciliwung MT Haryono memang seperti ini. Airnya kering. Anda bisa turun melalui tangga, lalu berjalan di sedimentasi lumpur yang ada di pinggir sungai. Ketika kering, sedimentasi Sungai Ciliwung memang terlihat seperti ini. Namun, jika ada air kiriman dari hulu, Sungai Ciliwung di MT Haryono penampakannya seperti ini. Sobat Jelajah Jakarta, tentu sedimentasi yang ada di Sungai Ciliwung MT Haryono ini tidak boleh dibiarkan. Sebab jika dibiarkan, daya tampung air akan sedikit dan menyebabkan air sungai bisa meluap dan membanjiri permukiman warga. Perkara banjir memang bukan rahasia lagi. Jika warga pinggir Sungai Ciliwung MT Haryono ini yang dikenal dengan nama Gang Arus, Cawang Pulau, Jakarta Timur ini yang kerap kebanjiran. Sobat Jelajah Jakarta, alhamdulillah pada April 2025 lalu, Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Timur menjalankan aktivitas pengerukan dan pengepokan lumpur di Sungai Ciliwung segmen MT Haryono, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ini. Gap pengerukan Kali Ciliwung segmen MT Haryono Cawang ini kita mulai sejak tanggal 17 bulan ini. Ditandai pertama kali kita datang ke sini itu tanggal 17 bulan April tahun 2025. Latar belakangnya karena permintaan warga yang kebetulan juga segmen ini udah lama nggak dikeruk ya, sudah lama nggak dilakukan pengerukan. Kemudian ada penambahan sedimentasi yang lumayan cukup banyak. Jadi karena dasar itu akhirnya kita kerjakan di sini. Panjang segmen pengerukan kita kali ini kurang lebih panjangnya itu dari hulu ke hilirnya 150 meter. Kemudian kedalaman target kita itu 2 sampai 2,5 meter. Sobat Jelajah Jakarta, saat saya menjelajahi Sungai Ciliwung segmen MT Haryono ini pada Jumat 25 April 2025 lalu, alat berat berupa ekskavator baru 1 unit. Alat berat produksi Pindad ini dioperatori oleh Mas Amin. Namun nantinya menurut Bang Riko, alat berat akan ditambah lagi jumlahnya. Saat ini alat berat yang kita datangkan itu 1 unit AB amfibi besar 52. Rencananya nanti akan ada 2 unit AB di sini untuk kerja saling bantu-membantu lah di sini supaya lebih cepat. Meski jumlah ekskavator untuk mengeruk dan mengepok lumpur cuma 1 unit, tapi lihat deh, baru hitungan belum sebulan, jumlah lumpur yang sudah dikepok sudah menggunung seperti ini. Luar biasa memang ya kinerja ekskavator Pindad ini, dan tentu saja kinerja sang operatornya, Mas Amin. Sobat Jelajah Jakarta, pasti ada yang bertanya, apakah lumpur yang segunung dikumpulkan di pinggir Sungai Ciliwung ini akan diangkut atau di loading lumpurnya? Pasti dong. Hanya memang ada kendala nih saat pengangkutan lumpur di lokasi ini. Apa itu kendalanya? Perhatikan jalan inspeksi ini Sobat Jelajah Jakarta. Saat masuk dari arah MT Haryono, jalan inspeksi ini masih lebar, masih cukup untuk 1 mobil dump truck. Namun begitu berjalan lagi ke depan, ternyata terjadi penyempitan jalan seperti yang Anda lihat ini. Jalan hanya mampu dilewati oleh 1 motor, lewatnya pun harus pelan-pelan.
Beberapa tahun lalu saya sempat membuat konten mengenai anjuran agar pihak BBWSCC, Kementerian PUPR, segera merevisi jalan inspeksi yang menciut seperti ini. Saat itu Menteri PUPR masih dijabat oleh Pak Basuki Hadi Mulyono. Bahkan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo pernah sidak ke lokasi Sungai Ciliwung MT Haryono ini. Hanya saja saat sidak tidak berada di jalan yang menciut ini, melainkan di seberangnya. Jadi beliau tidak tahu. Padahal Kementerian PUPR pasti paham bahwa fungsi jalan inspeksi ya untuk melakukan perawatan sungai. Bentuk perawatan sungai adalah angkut lumpur dengan menggunakan dump truck. Tapi sayang, konten anjuran saya yang sempat viral di tahun 2023 itu tidak ditanggapi. Jadi jalan menciut seperti ini tidak diperbaiki juga. Sayang banget kan jalan inspeksi jadi sia-sia seperti ini. Oleh karena jalan inspeksi menciut seperti ini, maka jelas dump truck yang tidak bisa lewat jalan sini. Dump truck harus lewat jalan Dewi Sartika Cawang, lalu melewati jalan nasional ini, di mana terdapat permukiman warga. Oleh karena melewati permukiman warga, maka Bang Riko dan tim harus melakukan koordinasi dengan pihak RT maupun RW setempat. Oke. Itu salah satu tantangan kita ya, akses untuk alat berat. Kemudian akses untuk pengangkutan truknya juga itu tantangan terbesarnya karena aksesnya sulit, Bang. Di sebelah ujung sana itu jalannya mengecil, kemudian kita harus melewati perkampungan warga di sini, kita harus koordinasi dulu dengan RT RW pemangku kepentingan setempat gitu. Nantinya setelah kita lakukan koordinasi dengan pemangku wilayah setempat, tentunya pasti kita akan loading lumpurnya. Selain tantangan untuk loading lumpur tadi, yang juga harus diwaspadai adalah debit air Sungai Ciliwung di MT Haryo ini, di mana kadang-kadang tinggi karena ada air kiriman, namun bisa juga kering. Hal ini jelas mempengaruhi alat berat dalam pelaksanaan pengerukan dan pengepokan lumpur. Tantangan di segmen MT Haryono ini sama seperti sebagian besar Kali Ciliwung pada umumnya. Kita waspada dengan kenaikan arus yang bisa tiba-tiba dari Kali Ciliwung ya, karena bisa saja di Jakarta ini nggak hujan tapi ada kenaikan air gitu. Jadi ketinggian muka air itu yang kita waspadai sih. Sobat Jelajah Jakarta, dengan adanya pengerukan yang bertahun-tahun belum dikeruk sedimen lumpurnya di Sungai Ciliwung MT Haryono ini, diharapkan peran serta warga sekitar. Peran serta apa maksudnya? Yakni turut mendukung terlaksananya pengerukan dan pengangkutan lumpur di lokasi ini. Mendukung yang dimaksud di sini salah satunya memberikan akses jalan dump truck untuk bisa angkut lumpur. Harapan kita, tentunya harapan kita semua ya, setelah kita lakukan pengerukan secara berkala ini continue, kita minta juga warga masyarakat peran aktifnya untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah atau apapun ke dalam aliran kali, Bang. Karena yang sangat krusial itu ya peran serta masyarakat ini, Bang. Kita cuma membantu untuk membersihkan aja, tapi kalau masyarakatnya nggak ada peran aktifnya ya kita nggak akan ketemu solusinya, Bang. Harapan lain dari Bang Riko adalah pengerukan dan pengangkutan ini bisa dilakukan secara rutin agar Sungai Ciliwung di MT Haryono ini bisa memiliki daya tampung air yang normal. Ketika ada air kiriman dari hulu, tidak menyebabkan air meluap dan membanjiri permukiman warga sekitar. Saya rasa kegiatan pengerukan ini memang harus dilakukan berkala, Bang. Karena sedimentasi itu kan pasti seiring berjalan waktu akan bertambah terus ya. Jadi memang kita akan lakukan secara berkala, bertahap, berkesinambungan. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke Sungai Ciliwung segmen MT Haryono, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, untuk melihat aktivitas teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Timur melakukan pengerukan dan pengembokan lumpur. Saya akan update lagi pekerjaan di lokasi ini, tentunya saat ada loading lumpur, agar Anda tahu bagaimana tantangan teman-teman Sudin SDA Jakarta Timur saat pengangkutan lumpur. Demikian, sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.